Adapun syirik kecil ini adalah beberapa tindakan, baik itu ucapan dengan lisan atau perbuatan dengan raga, yang dihukumi pelakunya melakukan kesyirikan. Seperti ucapan Masya Allah wa sya'a fulan, tergantung kehendak Allah dan kehendak fulan. Jadi dia seakan-akan menyekutukan Allah dengan ucapan dia, padahal dia enggak sebenarnya sih. Maka Nabi SAW menyuruh untuk mengatakan Masya Allah wahda. Kemudian ucapan seseorang mengatakan bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jalla. Bersumpah dengan selain nama Allah. Dia mengatakan demi langit, demi negeriku. Itu termasuk syirik. Artinya seorang kalau hendak bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian memasang jimat-jimat ya, yang dia menganggap itu sebagai sebab. Orang pakai jimat, dia tidak meyakini jimat ini sebagai pelaku, pemberi manfaat dan mudarat, tidak. Tapi dia berpendapat bahwa jimat ini sebab. Nabi SAW mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat itu, maka dia telah melakukan kesyirikan. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memotong yang namanya jimat-jimat yang ada, yang kadang-kala ditaruh di leher. Kita ngelihat loh jamaah, orang-orang non muslim di sebagian tempat itu anaknya dipakein gelang dari tali ya, atau dari benang merah, kasih dalamnya dikasih sesuatu lah, kemudian kadang-kala perutnya dikasih semua. Apa tujuan mereka? Tolak bala. Tapi emangnya nggak boleh Ustaz tolak bala? Boleh, tapi dengan cara yang sesuai dengan syariat. Apakah Allah menjadikan yang seperti itu sebagai sarana untuk menolak bala atau tidak? Kalau tidak, ya jangan pakai seperti itu. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Pakai cincin boleh? Boleh. Tapi kalau dia meyakini cincinnya ini menjadi sebab rezeki dia lancar, apakah benar Allah Jalla Jalla menjadikan cincin itu sebagai penyebab rezeki itu lancar? Tidak. Maka hendaklah kita berhati-hati. Walaupun mungkin itu masuk syirik kecil, tapi dapat mengantarkan kepada syirik besar ketika dia meyakini bahwa cincinnya yang menyelamatkan dia. Kemudian ahibati fillah, ada syirik khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di antara bentuk syirik yang khafi, yang tersembunyi itu adalah orang sholat, kemudian dia memperindah sholatnya gara-gara pandangan manusia. Ria, tersembunyi. Dan untuk syirik yang tersembunyi ini, yang syirik kecil juga, Rasulullah SAW mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkal asghar. Termasuk sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya. Syirik kecil itu adalah riya. Beramal tapi bukan buat Allah Azza wa Jalla. Dia muslim, sholat, sedekah, berkurban, berangkat haji. Tapi kalau dia niatkan untuk mengharapkan pujian dari orang, maka nggak ada gunanya. Bahkan akan membahayakan ibadah dia dan diri dia. Ahibati fillah, berkaitan dengan syirik kecil atau syirik yang tersembunyi ya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Ma'un
Fawailul lil musallin. Celaka, sengsara buat orang-orang yang sholat. Loh, kenapa orang sholat tapi kok masuk neraka, celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Mereka adalah orang-orang yang sholat tapi lalai. Niatnya riya. Dan ini salah satu sifat orang munafikin. Mereka sholat, mereka beribadah, kumpul sama umat Islam, berpuasa. Tapi mereka tujuannya adalah mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, "Idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Kalau mereka bangkit untuk mendirikan salat, mereka bangkit dalam kondisi malas. Yura'una an-nas, riya mereka. Dan mereka tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Maka ahibati fillah,